Kita mulai dari saya menghitung sampai 3, nanti dari ta'awud. Langsung kita baca bersama-sama ya. Siap ya? 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya ulang sebelum mendengar ya. Mungkin Bapak Ibu para hadirin sekalian yang ikut tadabbur Al-Qur'an kali ini perlu meng-on-kan ya. Mikrofonnya ya agar on, kemudian bersama-sama melalui Zoom ini ya. Saya hitung sampai 3, kita mulai bersama-sama membaca ta'awud, baca bismillah dan surat Al-Humazah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah innaha alaihim muqadah fi amadim maddadah. Shadaqallahul adzim. Oke, dimatikan lagi ya mikrofonnya biar lebih tenang. Dimatikan ya. Baik, kalau kita baca terjemahannya ya, maka yang pertama adalah kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Ya, ini terjemahan Kemenak ya. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya, sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Dan tahukah kamu apa hutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Ya. Ini kita baca dari terjemah yang dikeluarkan oleh Kemenak. Ya. Kemudian versi perkata ini banyak sekali ya kita temukan, misalnya wailun itu artinya adalah celakalah. Likuli humazatil lumazah. Likuli bagi setiap humazatil lumazah, pengumpat lagi pencela. Ya. Alladzi jama'a malawajadah, yang dia mengumpulkan harta dan dia menghitungnya. Yahsabu, dia mengira, anna, bahwasanya, maluhu, hartanya, akhladah, mengekalkannya. Kala, sekali-kali tidak, layum badana, sungguh dia akan dilemparkan, fi, dalam al-khutomah, khutomah. Wama adroka mal khutomah, wama dan apakah adroka kamu tahu, ma apakah al-khutomah, khutomah. Narun itu api, Allah al-muqadah dinyalakan. Alati yang tatoli'u naik sampai ala atas al-afidah hati. Innaha sungguh ia alaihim atas mereka muqsodah, terikat ditutup rapat. Fi pada amadin tiang-tiang mumaddadah panjang. Ya. Itu versi terjemah harfiahnya. Sekarang kita lihat satu persatu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Jadi ini Allah memberikan pandangan dan penilaian terhadap kehidupan, ya. Yaitu kehidupan pada zaman Rasulullah dengan para sahabatnya waktu itu, ya. Yang dinilai oleh Allah itu nilainya adalah wailun. Likulli humazati lumazah. Jadi celaka untuk setiap humazah dan lumazah. Nah, menariknya justru pada istilah
humazah dan lumazah. Kebanyakan dari ahli-ahli atau para ulama itu mengartikan humazah lumazah adalah seperti halnya yang tertera pada kamus ya. Maka biasanya yang menjadi pokok pembahasan adalah masalah menjaga lisan. Misalnya dalam radiomuslim.com ini kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Kita menemukan di sana betapa pentingnya kita menjaga mulut, yaitu menjaga lisan. Kemudian juga kita temukan di tempat yang lain, itu adalah sebuah ayat yang mengkritik atau mengecam bagi siapapun di antara kita yang melakukan mengumpat maupun mencela. Ya, ini juga ada ya di Instagram ya, yaitu tentang adab berbicara ya. Hukum sebutan untuk anjay, anjir, bangsat dan semisalnya itu adalah celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Kalau kita muslim maka haruslah menjaga lisan agar keluar kata-kata yang bersih. Nah, ini dari Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal ya. Jadi ayat yang pertama ini menjadi sebuah panduan bagi orang-orang mukmin agar tidak mengumpat dan mencela ya kepada hal-hal yang tidak perlu diumpat dan dicela. Ya. Apakah demikian? Ternyata kalau kita lihat nanti di dalam Al-Quran sendiri itu agak berbeda ya. Memang kalau secara kamus misalnya kata wailun itu artinya adalah kemalangan, kebinasaan, kehancuran, keruntuhan ya. Jadi ini merupakan kecaman Allah bagi humazah wa lumazah ya. Humazah dan lumazah. Yaitu nanti akan diterangkan bahwa dia sesungguhnya satu model hidup yang ada pada kehidupan Rasulullah dan para sahabat serta orang-orang kafir waktu itu ya, yang mendapatkan kecaman keras sehingga dinilai humazah dan lumazah ya. Kalau humazah sendiri secara kamus memang artinya adalah pengumpat atau menyodok dengan sepatu, mendorong, mendesak, menusuk, menolak ya, dan lain sebagainya. Kemudian lumazah itu adalah pencela. Ya. Jadi maka tepat juga kalau secara kamus humazah lumazah ini adalah pencela. Tetapi pada ayat yang kedua di dalam surat Al-Humazah ini itu memberi jawaban. Sesungguhnya kata humazah dan lumazah itu kalau memang kita tidak begitu jelas apa maksudnya, maka kita diamkan saja. Celakalah bagi humazah dan lumazah. Siapa dia? Nah ini ayat 2-nya menjelaskan. Karena di sini digunakan isim mausul alladzi. Alladzi jama'a malau wa'adadah. Jadi humazah lumazah adalah alladzi jama'a. Yaitu orang-orang yang jamaah itu menghimpun. Ya. Malan, mal itu artinya harta, wa'adadah itu artinya menghitung. Ini jamak ya. Itu artinya memang plural, lebih dari 2, penambahan, penjumlahan, kumpulan, himpunan, massa ya. Sehingga humazah lumazah adalah orang-orang yang memiliki kegiatan atau aktivitas jam'ul mal, yaitu mengumpulkan harta. Dan itu tidak selesai hanya dikumpulkan, hartanya itu harus wa'adadah. Ya. Dia menghitung-hitungnya. Nah, dari gambaran ini saja, maka kita bisa bertanya, ada nggak kaitannya dengan pengumpat dan pencela? Ya? Maka kelihatannya itu agak jauh ya. Kalau pengumpat dan pencela kaitannya dengan mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, ini jarang terjadi. Misalnya ya, dalam sistem perbankan kita atau sistem keuangan kita ya, itu kan juga melakukan kegiatan wadadah, mengumpulkan dan menghitung. Ya. Melakukan kalkulasi ya, bagaimana menyimpan, bagaimana melakukan kredit dan lain sebagainya ya. Nah ini maka menjadi apa ya? Kita bisa menanyakan kenapa diartikan mengumpat lagi mencela, sedangkan pada ayat 2-nya sudah dijelaskan ya, cukup jelas alladzi gitu ya.
jama'a malan wa'adadah. Jadi orang-orang yang melakukan aktivitas ya, mengumpulkan harta dan kemudian melakukan kalkulasi ya. Tentu saja kalkulasinya itu tidak hanya sekedar menghitung ya, jumlahnya berapa, tidak hanya begitu, tapi ada analisis untung dan rugi ya, atau cost and benefit analysis ya. Bagaimana kalau harta ini ditempatkan begini, harusnya begini dan seterusnya ya. Ini kita lihat dari lembaga-lembaga keuangan ya, itu biasa melakukan itu. Nah, inilah yang dikatakan wailun, celaka ya. Pada masa Rasulullah ternyata sudah ada ya. Lumazah adalah komunitas atau kelompok orang yang melakukan jam'ul mal ya, mengumpulkan harta kemudian melakukan wa'adadah, melakukan berbagai kalkulasi. Nah, inilah yang nanti akan menciptakan satu kondisi yang oleh Allah dikecam keras. Nah, sekarang Bapak Ibu para hadirin sekalian, saya ajak dengan sebuah tulisan yang sangat terkenal yang dikemukakan oleh Robert T. Kiyosaki ya, yaitu cash flow quadrant. Jadi Pak Kiyosaki ini adalah orang Amerika yang keturunan kelihatannya keturunan Jepang ya. Jepang apa Cina ini ya? Pokoknya agak ke Asia-Asianan ya. Yang jelas beliau ini membagi ya dalam kehidupan manusia kaitannya dengan sistem keuangan ya, uang yang ada itu bisa dibedakan menjadi 4 kuadran ya. Ada E, ada S, ada B, ada I. Nah, nanti coba setelah saya jelaskan di sini Bapak Ibu sekalian masuk di kuadran berapa ya. Kalau kuadran E, employee itu artinya pekerja. Jadi you have a job, Anda memiliki sebuah pekerjaan. Jadi kita kalau memiliki suatu pekerjaan yang dari pekerjaan itu kita mendapatkan uang, nah kita masuk di kuadran E ya. Saya yakin Bapak Ibu semuanya rata-rata di kuadran E ya. Karena rata-rata bekerja pada sebuah sebuah PT, sebuah perguruan tinggi, sebuah lembaga, sebuah kantor ya, baik yang pemerintah maupun swasta. Itu masuk di employee atau E. Kemudian ada yang lebih tinggi lagi, yaitu self-employed. Jadi dia bukan hanya bekerja, tetapi memperkerjakan ya. Menjadikan orang itu akhirnya memiliki sebuah pekerjaan. Ya. Maka di sini kuadrannya itu S. Ya. Jadi dia memiliki satu lembaga, satu instansi, satu tempat yang dia ya dari situ bisa memperkerjakan orang ya. Maka dia memiliki sebuah sistem atau PT ataupun lembaga-lembaga tertentu ya. You own a job ya. Jadi bukan sekedar memiliki pekerjaan saja tapi memiliki suatu yang perusahaan yang bisa orang-orang bekerja di dalamnya. Itu di kuadran S. Nah, kemudian ada lagi yang masuk kategori B, yaitu business owner. Jadi orang yang memiliki sebuah sistem ya, di mana dari sistem itu akhirnya bekerja untuk Anda ya. Jadi bisnisnya ini mungkin tidak hanya satu ya, bisa 2, bisa 3, bisa 4 gitu ya. Jadi sudah menjadi lebih dia lebih menguasai lagi ya. Lebih menguasai dibandingkan kalau di kuadran S ya, dia memiliki sebuah sistem sendiri, pengaturan sendiri dan seterusnya ya. Tentu saja juga memiliki pekerja yang dia bekerja itu semuanya bekerja pada sistem itu. Nah, kemudian yang kuadran yang tertinggi itu yang investor atau I. Jadi pada I ini money works for you. Uang bekerja untuk Anda. Jadi pada orang yang sampai di kuadran I ini mendapatkan passive income. Jadi walaupun dia pasif, walaupun dia tidak terjun langsung ke perusahaan itu, tetapi perusahaan itu tetap ya akan memberikan keuntungan karena
uangnya yang ada di dalamnya itu sudah menciptakan uang lagi, menciptakan uang sendiri. Nah, inilah skema yang ditawarkan oleh Robert Kiyosaki. Orang-orang memang diminta untuk bisa bergerak atau bergeser menuju kuadran yang keempat atau investor. Ya. Dari sini akan mengalami financial freedom atau kebebasan finansial. Jadi dia di puncak piramida ya daripada kepemilikan ya, keuangan. Uang yang ada itu sudah bisa bekerja sendiri dan menghidupi daripada yang memiliki sistem itu ya. Nah, kalau orang sudah di situ posisinya berarti kan dia juga jamaah ya, jamaah mengumpulkan mal ya, mengumpulkan harta, wa'at jajah itu dia kemudian menghitungnya. Nah, sistem yang terjadi seperti itu, yahsabu anama lahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya yang telah dibuat seperti itu akhladah, dapat membuat dia akhladah, membuat dia kekal dengan sistem itu ya. Jadi yahsabu ya, itu artinya apakah ia menyangka atau mengira ya. Mengira yahsabu ya, mengira bahwa sistem yang dia ciptakan itu akan membuat dia akan stabil begitu seterusnya atau akhladah, menjadi kekal ya, tanpa akhir ya, tinggal atau berakhir untuk selamanya, menjadi abadi kekal, tidak mati ya. Itu ya. Jadi itulah satu sistem yang sering ada. Kalau sistem ini mengabaikan ajaran Allah, itu akan cenderung mengarah ke sana itu. Jadi nanti akhirnya akan terbentuk ya satu model kehidupan yang bagaikan piramid, di mana kalau kita lihat ada susunan manusia dikuasai oleh manusia yang lainnya, di mana manusia yang lainnya itu akan memiliki kelebihan yang sangat banyak dibanding orang-orang yang dikuasainya. Ya. Maka kalau kita lihat dalam structure of Freemasonry ini, maka dunia ini bisa terbagi menjadi seperti itu, yaitu dikuasai oleh para raja, para king, para master, para orang-orang hebat, kemudian terus begitu secara berundak-undak menguasai bangsa-bangsa yang lain. Ini kalau kita lihat, nah kehidupannya menjadi seperti piramid ini, yaitu orang-orang yang di bawah itu debt slave ya, atau apa ini, kambing ya, kawanan kambing ya. Itu ada tulisannya you are here, Anda di sini ya. Jadi kita berada pada posisi paling bawah, kemudian yang lain itu di atasnya ya. Nah, kehidupan yang seperti ini ternyata tidak hanya terjadi pada zaman kita saja, tetapi juga zaman-zaman dulu, bahkan zaman dulu sekali sebelum Rasulullah pun itu juga terjadi ya. Nah, inilah yang nanti menjadi semboyan daripada negara di Uncle Sam ya, negara Amerika Serikat dengan meletakkan Anuit Coptis dan Novus Ordo Seclorum, yaitu kehidupan piramid di mana piramidnya itu terpotong dan dikuasai oleh mata yang selalu melihat, all seeing eye ya. Mata Horus yang selalu melihatnya. Ini mata uang Amerika ya, yang dulu pada zaman Presiden Soeharto ya, itu pernah $1 itu nilainya 250.000 ya. Sekarang sudah menjadi hampir 15.000 ya. Sehingga uang rupiah mengalami degradasi ya, mengalami penurunan yang cukup drastis ya dibandingkan mata uang $1 ya. Karena memang kalau kita lihat di situ Anuit Coptis, Novus Ordo Seclorum, tata dunia baru yang diinginkan adalah bangsa-bangsa yang lain itu berada di bawah piramid itu ya. Nah,
masyarakat yang demikian itu dikatakan oleh Allah tadi wailun. Kemudian dikritik lagi kala layum badana fil hutomah. Kala sekali-kali tidak ya. Layum badana fil hutomah. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Jadi Allah memberikan satu kritik. Kalau kita ya mengikuti model yang seperti tadi, itu akan dilempar ya dalam kehidupan yang hutomah. Apa sesungguhnya hutomah? Kita lihat dulu dari kala. Kala ini adalah huruf untuk menyangkal ya, sama sekali tidak. Kemudian layum badana fil untuk menjelaskan bahwa sungguh dia akan dilemparkan, akan dibuang ya, akan diasingkan, akan dihentikan ya. Ke dalam mana? Yaitu ke dalam hutomah. Hutomah itu artinya adalah mematahkan, menabrak. Ya, menceritakan itu kata kerjanya yang khatoma yahtumu, artinya mematahkan, meruntuhkan, merobohkan. Ya. Tetapi di dalam Al-Quran, hutomah itu adalah satu model hidup yang hina tentu saja ya, yang tidak enak ya, atau nestapa ya, itu hutomah. Ya ini ada satu gambar yaitu kehidupan yang melalui sebuah skema ya atau sketsa ya, itu digambarkan masing-masing terlilit satu sama lain ya. Wama adrokamal hutomah, dan tahukah kamu apakah hutomah itu ya. Nah kalau kita tidak tahu hutomah, karena hutomah dalam arti kamus itu belum tentu sama dengan hutomah yang diajukan oleh Al-Quran. Dan tahukah kamu apa itu wama adrokamal hutomah? Ternyata hutomahnya itu berbeda ya. Di dalam Al-Quran dikatakan hutomah itu api, narullah, ya, api Allah, al-muqadah, yang dinyalakan. Jadi hutomahnya itu ternyata merupakan api Allah yang orang-orang tidak melihat ya, kalau itu merupakan api Allah ya. Api Allah yang dinyalakan ya. Ini kalau kita lihat dari narullahil muqadah ya, itu auqada yuqidu itu sendiri artinya menyalakan, menghidupkan, memulai ya. Sehingga memang api Allah ini sengaja dinyalakan ya ketika manusia itu memilih kehidupan yang tadi. Misalnya ya, kita ambil contoh. Kalau manusia itu masing-masing saling berebut untuk meraih di kuadran I tadi, otomatis nanti ada manusia-manusia yang akan terpinggirkan. Ada manusia-manusia yang akan terjerat oleh hutang. Dan akhirnya hutang itu akan membebani kehidupannya. Nah ini yang akan menjadi hutomah. Akan menjadi jebakan hutang. Ya, menjadi jebakan hutang. Kemudian dikatakan allati tatali'u alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Ya. Allati tatali'u alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Tatali'u. Kamu akan melihat naik yang terbit ya, matla'il fajr misalnya ya, tatola'a, tatola'a ya, menanti-nanti, mengharap. Jadi alati tatolingu itu akhirnya menjadikan ya apa yang terjadi tadi, membikin ya alal afidah, menjadi hati itu terbakar ya. Innaha alaihim muqsadah. Sungguh api itu ditutup rapat atas mereka ya. Jadi muqsadah ini artinya terikat ya, jadi tertutup rapat ya. Maka ketika orang sudah menjadi terpinggirkan, terjebak dengan hutang, ya mengalami kesulitan ekonomi, finansial, maka akhirnya dia ya menjadi terikat ya, terikat dengan hutangnya itu. Nah ini misalnya ada sebuah meme ya menggambarkan jangan biarkan anak cucu kita jadi jongos di negeri sendiri ya. Artinya memang inilah salah satu bentuk hutomah itu sendiri yang sewaktu-waktu akan membakar ya orang yang menjadi apa ini ketibal ya, menjadi bolodupa ini ya. Fi amatin mumaddadah, di dalam sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang ya. Artinya
kehidupan yang hutomah itu terus-menerus ya akan terjadi dan ibaratnya itu diikat pada tiang-tiang yang panjang ya. Kalau mumaddadah itu memang artinya panjang ya, atau meluas, menyebar, memanjang, membentang, menghampar, terhampar, memperluas, diperluas ya, dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kita lihat skema di dalam analisis para ekonom, orang-orang pintar yang menilai dari 2015, 2016, 2017, 2018 sampai 2019, ini utang piutang negara kita itu makin tinggi ya. Kalau dulu di 2015 itu hanya 156 triliun ya, menjadi 275 ya. Nah, ini ya. Maka kalau itu dibiarkan, nah ini kemudian timbul pertanyaan, Indonesia masuk jebakan utang Cina gitu misalnya, atau hutang negara-negara yang lain, tidak hanya Cina ya. Ini misalnya di dalam Tribun Network pernah menjadi satu isu ya, satu apa ini perlu dibahas ya, apakah kita akan terkena ya nanti jebakan hutang Cina sehingga kita tidak mampu nyaur lagi ya. Negara-negara yang lain yang juga kena jebakan utang Cina itu banyak ya, antara lain Montenegro, Djibouti, Kyrgyzstan, Papua Nugini, Samoa, Pakistan, Malaysia, Laos, Fiji dan lain sebagainya ya. Nah, nanti ini belum masuk itu Indonesia ya. Nah, kalau perbandingan zaman Pak Presiden SBY dan Pak zaman Jokowi, kalau pada zaman Pak SBY 2009 itu 1,590,7 triliun, kemudian pada Pak zaman Jokowi itu 2,608,7 triliun ya. Jadi dari itu apa ada kenaikan ya. Kemudian sekarang kita lihat 2013 dulu ya. Ini belum sampai akhir ya, itu 2,275. Kemudian pada Pak Jokowi 4,253 triliun. Terus begitu naik apalagi sekarang sampai 2020 ya. Nah, kemudian ini adalah negara-negara yang pada tahun 2018 itu memberikan utang kepada kita. Ternyata banyak, ada Singapura, ada Jepang, ada Cina, Amerika Serikat, Hong Kong, IMF, IDRB, ADB, IDA, IDB, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya bisa jadi kita nanti seperti halnya orang yang naik sepeda ini, yang dengan utang itu sudah terlalu berat. Mestinya kan dibawa dengan ringan ya, sehingga sesuai dengan pembangunan yang ada bisa kita cicil. Tetapi lama-lama hutangnya itu dengan APBN kita itu bisa lebih banyak utangnya, karena utangnya ini termasuk ribawi, yaitu beranak pinak ya. Nah, ada satu buku yang menarik dari Pak Juan Martin ya, itu bercerita tentang tersandera utang ekonomi nyungsep ya. Silahkan nanti kalau punya ya. Sehingga surat Al-Humazah itu merupakan peringatan bagi kita bahwa kehidupan ini kalau tidak dikelola dengan ajaran Allah maka akan terjerat utang ya. Maka utang itu akan menjadi capital and the debt trap ya, menjadi sebuah ya katakanlah jebakan utang yang akan membawa kita ke suatu lubang yang tanpa dasar dan akhirnya kita akan menjadi sangat kesulitan ya. Demikianlah Bapak Ibu para hadirin sekalian paparan saya untuk kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ternyata Allah memberikan penilaian bahwa ada alladzi jama'a mala wa'adadah, yaitu orang-orang yang mengumpulkan harta, kemudian menghitungnya, melakukan kalkulasi karena ingin mencapai financial freedom atau kebebasan finansial. Sebelumnya saya akhiri dulu bahwa kalau memang kebahagiaan itu terjadi dengan adanya financial freedom, kebebasan finansial, maka Korun, yaitu temannya Fir'aun, itu adalah orang yang telah mencapai derajat itu ya, karena dia menjadi orang terkaya di muka bumi pada masa Fir'aun, bahkan mungkin juga sampai masa sekarang ya.
Sehingga hartanya pun kita kalau menemukan harta yang terpendam atau menemukan harta yang tidak punya nama pemiliknya, maka kita namakan harta korun, harta karun. Itu barangkali untuk mengingat daripada tokoh yang memang menguasai harta yang sangat banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.